Jadi yang menentukan 12 setahun itu 12 bulan, seminggu 7 hari, Bu, sebulan 30 hari, itu siapa, Bu? Semuanya Allah. Ya, makanya Islam itu menggunakan al-qamariyah. Bu, hitungannya bulan. Karena bulan itu kelihatan. Ketika ibu melihat bulan itu purnama, walaupun ibu tidak lihat kalender, itu kira menurut ibu tanggal berapa, Bu? Bulan purnama tanggal berapa itu? Pasti tanggal 15, 14 atau 15. Ya, dan ketika ibu melihat bulan sepasi, apalagi yang awal-awal, itu guratan harinya kelihatan, Bu. Ya, coba nggak perlu pakai alat yang canggih, ya kan? Pakai kain aja kelihatan. Ya, nah maka itulah matahari dengan bulan berbeda, Bu. Kalau bulan tidak langsung purnama seperti matahari, dia berproses dari bulan sabit, bulan sepasi, bulan separuh sampai lonjong lagi. Dan itulah menentukan hari. Ya, maka itulah kata Allah dalam setahun, ya, itu diberikan kita waktu 12 bulan. Surat 36 ayat 12, Bu. Surat 9 ayat 36. Surat 9. Ya. Surat 9 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Benar nggak itu ayat, Bu? Baik Masehi ataupun Hijriyah. Hijriyah sama nggak? Sama. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan menurut Allah itu 12 bulan. Terus? Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah berserta orang-orang yang takwa. Jadi kalimatnya apa, Bu? Sesungguhnya jumlah bilangan bulan menurut Allah berapa, Bu? Ya, apalagi yang kita sering gunakan Masehi. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Bu, itu 12. Hijriah sama. Dan yang unik tadi, Bu, ya, Allah simpan Ramadan urutan ke berapa, Bu? 9 kan? Bulan 9. Ya, ini Ramadan. Makanya kenapa Ibu begitu sudah selesai puasa Ramadan tidak suruh puasa sebulan lagi. Suruhnya itu pun Syawal pengertian sunnah. Ya. Jadi Ibu nilainya luar biasa. Syawal itu ditingkatkan. Kenapa? Pahalanya kalau Ibu mengerjakan berapa, Bu? Setahun berpuasa. Ya, ini terserah. Yang jelas kata Allah di bulan 9 ini, Bu, siapapun manusia pasti lahir ke muka bumi. Betul nggak, Bu? Nah, berarti Ramadan itu mengingatkan kepada kita. Ya, makanya kenapa Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hiro tepatnya di bulan Ramadan, Bu. Ngapain Nabi Muhammad menerima wahyu, Bu, selama di Gua Hiro? Ngapain, Bu? Sholat terus kerjaannya, ngaji terus, gimana, Bu? Tafakkur, mengenal diri. Ya, jadi Ramadan itu ya bukan kita sekedar melaksanakan ajaran sunnah, Bu, tapi yang diutamakan terus menerus kita bertafakur kepada Allah, mengingatkan diri kita ini siapa. Makanya ayat-ayatnya tentang bulan ini, Bu, Allah mengingatkan kita surat 19 ayat 67, surat 30 ayat 8, surat 86 ayat 5 sampai 10. Nah, ini, Bu. Ya, maka itu kata Allah surat 36, surat 39 ayat 6.
Surat 19 ayat 67. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidaklah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia belum berwujud sama sekali. Nah, berarti ibu sadar tidak dulu tidak ada? Berarti apa? Sampai kapan ibu fitrahnya sebagai makhluk? Gitu nggak, Bu? Karena ayatnya, hendaklah manusia memikirkan. Dahulu dia tidak ada, sekarang ada. Apalagi zaman sekarang, ketika seorang ibu melahirkan, Bu, ada videonya, ada saksinya, dipoto langsung di handphone, ada tanggalnya, ya, terus ada, Bu, ya, aktenya, akte lahirnya komplit, ya. Apa kata Allah, Bu? Tadi Allah ngingetin, hendaklah manusia memperhatikan, mengingat. Dahulu kamu tidak ada, sekarang kamu ada. Adanya kita berarti karena kehendak, adanya kita karena sebuah rencana. Siapa yang merencanakan, Bu? Nah, kalau yang merencanakan manusia, Bu, apa yakin itu yang berumah tangga, yang nikah langsung semua dikasih anak? Buktinya ada berbulan-bulan, bertahun-tahun, Bu, tidak dikasih keturunan. Nah ini, ya, makanya kata Allah, hendaklah setiap diri memperhatikan. Apa? Berarti kalau kamu sadar, dahulu tidak ada, sekarang ada, adanya kamu karena diadakan. Adanya kamu berarti diciptakan. Berarti kamu itu makhluk. Jadi ingat, jadi asal muasal, ya, kita itu makhluk. Berarti fitrah kita makhluk. Kalau kita sadar sebagai makhluk, berarti ibu sadar, bapak harus sadar, ada kewajiban tidak makhluk kepada yang menciptakannya, Bu? Nah, itu harus tahu diri kita. Apa saja? Nah, ini kita harus tahu. Silakan yang kedua lagi, Bu. Ayat ini terus menerus mendorong kita untuk mengenali diri. Surat 30 ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. Nah, Bu, ini ayat ditambahin lagi. Makna ayat awalnya sama, kita suruh tafakur. Hendaklah manusia memperhatikan, dahulu dia tidak ada, sekarang ada. Ya, Bu, berarti kita ini harus terus menerus, ya. Jadi ketika Ramadan tidak hanya kita mengejar pahala, tapi yang utama kembali lagi mengenal diri kita sendiri. Itulah Nabi Muhammad beruzlah di Gua Hira, mengasah, ya, potensi dirinya, ya, sebagai makhluk, ya, mencari siapa Tuhan yang sebenarnya, ya. Jadi ingat kata Allah tadi, kenapa kita, Bu, harus, ya, mengenal diri, ya, dan bahkan diulang-ulang, karena ujung ayatnya apa, Bu? Kebanyakan manusia tidak yakin akan berjumpa dengan Allah, ya, ingat. Nah, berikutnya, Bu, ya, jadi kata Allah, makanya di samping kita bertanya ke dalam diri kita, ya, Allah ngingetin lagi, tolong perhatikan seorang ibu yang sekarang lagi hamil, dari mulai proses pernikahannya sampai lahirannya, prosesnya bagaimana. Ternyata itu bukan hanya sekedar kita ngucapin, Bu, selamat. Di situ ada pembelajaran bagi kita. Apa? Bayangkan kata Allah, bahan baku yang satu titik menjelma menjadi makhluk yang sempurna.
Kalau bukan dikemas dengan keagungan Allah, kebesaran Tuhan, mungkin tidak Bu, dia lahir menjadi makhluk yang sempurna seperti kita ini. Nggak mungkin Bu. Surat 86 ayat 5-10. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar, yang keluar dari antara tulang punggung atau sulbi dan tulang dada. Sungguh Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati. Pada hari ditampakkan segala rahasia, maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak pula ada penolong. Gimana Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Fal yang duril insanu mimma khulik. Maka hendaklah manusia, ngapain Bu? Kita ngaji diri lagi. Ya, ayat ini banyak sekali Bu. Kita suruh banyak bercermin untuk mempelajari diri kita. Yang dikejar bukan nilainya berapa Bu, ya, tapi yang dikejar kesadaran diri. Ya, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Ya, Allah bertanya tapi Allah pun yang memberitahu. Apa Bu? Dia diciptakan dari air mani yang terpancar. Berapa liter Bu? Bu. Bahan baku yang hina Bu, yang tidak laku dijual, tapi karena dikemas dengan keagungan Allah menjelma seperti kita ini. Ya, jadi ingat, itulah kata Allah. Dia keluar dari tulang sulbi, ya, punggung, ya, dan tulang dada. Nah, ingat kalimatnya, sungguh Allah benar-benar berkuasa mengembalikan hidup setelah mati. Jadi ketika kita ada, Bu, terus tidak ditiadakan lagi, mudah nggak bagi Allah? Buktinya, dulu kita kumpul sama orang yang kita cintai, apa itu kakek nenek kita, apa orang tua kita, atau handai tolan kita, tetangga kita, berpisah alam Bu. Ya, ingat, berarti sekali lagi penting kita ngaji Quran bukan hanya sekedar, ya Bu, bacaannya, bukan hanya sekedar tahu maknanya, tapi kita pun ngaji rasa. Itulah penting ngaji diri. Kenapa? Ayat ini bukan nunjuk orang lain, tapi menuntut diri kita. Agar apa Bu? Sadar kita ini sebagai makhluk sampai kapanpun. Nah, maka itulah kata Allah. Ya, kenapa tadi kalimatnya Allah menciptakan kamu dari air yang terpancar? Ya, karena kalau bukan kekuasaan Allah, Bu, ya, bukan kebesaran Allah yang ada di dalam rahim ibu, tidak mungkin ibu bisa melahirkan. Surat 39 ayat 6. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, kemudian darinya dia jadikan pasangannya, dan dia menurunkan dengan 8 pasang hewan ternak untukmu. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian. Dia di situ siapa Bu? Kan Allah kan Bu? Berarti ibu pernah melahirkan, pernah hamil, Bu. Berarti rahim ibu itu dijamah dengan kebesaran Allah nggak Bu? Dia menciptakan kamu dalam perut ibumu. Terus? Kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang membuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang memiliki kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia, maka mengapa kamu dapat dipalingkan? Nah, jadi ingat Bu, kalimatnya luar biasa di ujung ayatnya. Dia menciptakan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itulah Allah. Kalimatnya kan Bu. Jadi ayat ini selagi nunjukin kebesaran Allah enggak? Itulah Allah. Apa Allah tuh? Ketika Bu menciptakan calon manusia di dalam rahim, mengganggu aktivitas ibu enggak Bu? Enggak, waktunya tidur ibu ngorok. Ya kan? Bangun pagi ibu masak, ibu ngurus yang lain bisa.
Tapi tanpa terasa begitu periksa tiap bulan ke dokter, perkembangan bayinya kelihatan nggak Bu? Kelihatan. Itulah ya Latif, maha lembutnya Allah. Ya, karena kalimatnya itulah Allah yang menciptakan kamu dalam perut ibumu. Ya, jadi Allah bersinergi Bu dengan manusia, terutama seorang ibu. Apa? Bukan Allah butuh ibu, bukan. Ya, karena setelah Allah menciptakan Adam, tidak ada lagi Adam berikutnya Bu. Ya, semua manusia sunatullahnya lewat rahim seorang ibu. Ya, karena Allah berjanji, aku titipkan kamu di tempat yang mulia dengan kasih sayangku yang namanya Ar-Rahim. Surat 3 ayat 6. Surat 3 ayat 6. Silakan Bu. Surat 36, surat Al-Imran, sorry. Surat Al-Imran ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Apa Bu? Huwaladzi yusawwirukum fil arham. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim. Arham itu rahim. Bu, salah satu nama Allah yang Allah titipkan di wanita. Apa Bu? Rahim. Ya, jadi rahim itu memang Bu nama Allah. Gitu nggak Bu? Ya, bagian dari sifatnya Allah. Ya, maka itulah berarti sebelum kita lahir ke muka bumi, selama 9 bulan kita diberi makanan apa Bu? Kasih sayang, arham, dijaga. Ya, ini luar biasa Bu. Ya, jadi ingat itulah makanya fitrahnya kita, hablum minannasnya, tolong rajin-rajin silaturahim, kan itu maksudnya. Kenapa? Karena kita ini produk rahim, produk kasih sayang. Ya, nah maka itulah luar biasa Bu. Ya, jadi Allah mengajarkan kepada kita kenali diri. Ini baru secara fisik juga Bu. Ya, yang mudah kita lihat. Karena ayat yang tadi surat 86 ayat 5, hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar, yang keluar dari sulbi, ya, tulang punggung. Ya, ingat Bu. Nah, maka itulah ya tuntutan Allah kepada kita terlebih dahulu apa Bu? Ya, suruh berbuat baik kepada orang tuanya. Apalagi di dalam hadis ketika seorang bertanya, ya Nabi, kepada siapa saya berbuat baik? Ibumu. Siapa lagi ya Nabi? Ibumu. Siapa lagi ya Nabi? Ibumu. Siapa lagi ya Nabi? Bapak. Apa Bu? Seorang ibu, ya, walaupun dia wanita, derajatnya 3 tingkat Bu daripada suami. Kenapa? Karena tidak mungkin manusia itu lahir ke muka bumi tanpa seorang ibu. Nah, maka itulah penting ayat ini Bu. Ya, bukan kita menuntut anak suruh membalas kebaikan kepada kita, bukan Bu. Ayat ini penting dibaca oleh anak, Allah jadi juru bicaranya ibu. Surat 31 ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya,
Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah, yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Kalimatnya apa, Bu? Allah jadi juru bicaranya seorang ibu nggak, Bu? Tidak harus cerita banyak ke anakmu. Hei nak, tahu nggak waktu dulu mama melahirkan kamu di rumah sakit, tahu nggak habis 20 juta karena disesar. Ya, tahu nggak kalau mama ini tidak ditolong sama BPJS mati kamu. Kata Allah kan, Bu, nggak cukup. Udah. Itu makanya hadis barang siapa seorang ibu melahirkan dan dia meninggal, apa, Bu? Disebut mati syahid. Kenapa? Karena ayat ini sudah jelas, Bu. Ayat ini wajib paham, apalagi anak-anak kita, Bu. Dan kami perintahkan kepada manusia, pengertian manusia di sini, Bu, anak manusia, berarti anak kita. Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Bahkan tadi, Bu, diingetin oleh Allah, ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Yang rumpi siapa ini, Bu? Allah langsung. Ya, berarti harus saya sadar ketika ibu saya, Bu, ya, melahirkan saya dan saya ketika di dalam rahim, apa? Semakin lemah, kan itu, Bu. Termasuk ibu juga sama. Bahkan ibu pernah merasakan bagaimana, Bu, rasanya hamil, apalagi mendekati mau lahiran. Ini, Bu. Dan menyapihnya selama 2 tahun. Kewajiban seorang ibu menyusui. Nah, luar biasa, Bu. Kenapa ayat ini ya harus kita pahami bersama dan wajib dibaca oleh siapapun manusia? Karena luar biasa, walaupun Allah yang menciptakan, Bu, kalimatnya Allah pun menghargai jasa-jasa utusan-utusan manusia sehingga manusia itu ada di muka bumi. Siapa, Bu? Orang tuanya. Kalimatnya apa, Bu? Bersyukurlah kepadaku dan kepada siapa, Bu? Jadi Allah ikhlas disejajarkan, Bu. Ini bukan musyrik. Ya. Ayat ini harus paham, kalau kamu bersyukur tidak hanya kepada Allah, alhamdulillah ya Allah, terima kasih Allah saya lahir ke muka bumi. Lupa kepada utusan Allah yang terdekat. Siapa, Bu? Orang tua. Berarti seorang anak dituntut, ya, walaupun tidak diminta, wajib berbakti kepada orang tuanya, siapapun di orang tua kita. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepadaku kamu kembali. Jadi yang diminta Allah ketika cerita, Bu, ayat-ayat yang tadi ujung-ujungnya apa, Bu? Bersyukur tidak kamu diciptakan aku menjadi makhluk manusia. Pertanyaan Allah lagi, bersyukur tidak kamu aku pilihkan seorang ibu namanya si A, bapaknya si B, kamu lahir dari rahim seorang ibu dan dibesarkan oleh ibu bapakmu. Ya, kan itu, Bu. Makanya apa yang Allah minta? Bersyukurlah kepadaku dan juga kepada ibu bapakmu masing-masing. Kan itu, Bu. Berarti sadar kita ini lahir ke muka bumi tidak mungkin, Bu, kun payakun Allah ditiup menjelma kita ini seperti Nabi Adam, enggak. Kata Allah, semua setelah aku ciptakan Adam dan Hawa lewat rahim seorang ibu. Nah, jadi ingat, Bu, berarti apa? Awal kesadaran kita, Bu, tadi kenapa kita ini harus mengenal Tuhan? Kenapa kita ini, Bu, harus tahu pengorbanan ibu bapak? Ya, karena tadi mereka pun, ya, ketika ibu, maaflah, hari ini sebagai ibu punya anak, di benak ibu, Bu, ibu bisa merencanakan nggak, Bu? Saya akan punya anak rencana 5, ya, cucu saya sekian, ya, bisa nggak, Bu? Anak saya kalau bisa 3 laki-laki 3 perempuan, ibu bisa ngatur gitu nggak, Bu? Nggak ada, Bu. Kan ternyata di luar kapasitas kita, nggak, Bu? Makanya Allah itu disebut laisa kamitsluhu syai'un, apa, Bu? Allah itu berbeda dengan makhluknya.
Bu, ada keluarga sama-sama punya anak 3, ya kan? Tapi 3-nya kita, Bu, jarak lahirnya sama nggak, Bu? Bisa aja mungkin, oh si Anu angkatannya sama. Tapi yang kedua, Bu, ada dia 5 tahun, ada 6 tahun, ada 8 tahun, gitu nggak, Bu? Yang pertama, ada yang perempuan, yang laki-laki, itu semua udah. Kalau dibaca, Bu, di Quran ini banyak sekali. Kami menciptakan. Ada yang kami ciptakan laki-laki, ada yang perempuan, ada keduanya, bahkan ada yang dikasih mandul. Nah, kenapa Allah menekankan ini, Bu? Karena ketika ibu sadar kembali kepada fitrah, fitrah di sini apa? Kenapa diminta syukur dulu? Karena ini, Bu, ya, ketika ibu sadar ada haknya Allah di dalam diri kita, ada kewajiban kita sebagai makhluk. Ini, Bu, surat 2 ayat 172. Surat 2 ayat 172. Kita baca ujung ayatnya, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman. 2 ayat 100. Betul? Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Ujung ayatnya apa, Bu? Ibu suruh bersyukur kepada Allah. Ujung ayatnya apa, Bu? Tidak hanya bersyukur, jika kamu menyembahku. Jadi berarti pondasi ibu mengabdi kepada Allah diawali dengan apa dulu, Bu? Syukur dulu. Ya. Waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kamu kepadaku jika kamu mengabdi kepadaku. Jadi kenapa ibu mengabdi kepada Allah? Rasa syukur. Kenapa? Karena ibu diciptakan sebagai makhluk. Jadi fitrah ibu mensyukuri segala apapun yang datang kepada kita. Karena itu kehendaknya dari Allah. Gitu nggak, Bu? Kan tadi, apa ibu milih dulu? Pengennya bapak saya, ya, pengusaha, ibunya artis. Bisa milih dulu nggak, Bu? Nggak bisa. Sekarang, Bu, ya kalau kita lihat enak banget jadi anak presiden, Bu. Ya, apa kepikiran dulu itu sama si Gibran, Bu? Nggak tahu dia. Ya, tapi di situ mungkin, Bu, ada takdir Tuhan ya, kita nggak tahu. Maka itu kita harus sadar kepada ketentuan Allah. Ya, jadi kata Allah, bersyukurlah kamu kepadaku, ya, jika kamu menyembah kepadaku. Jadi bukti ibu tidak musyrik, tidak menuhankan yang lain, tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain, maka di dalam diri kita yang ada apa, Bu? Syukur. Maka itulah yang wajib kita doa dan ingin merengek-rengek dikabulkan Allah, Bu. Kita ingin dicatat oleh Allah sebagai abdan syakuro. Rabbana auzi'na an askuro nikmataka lati an'amta alaya wa ala walidaya wa an amal sholihan taradahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibad. Ya Allah, ajarkanlah aku agar aku bisa mensyukuri nikmatmu. Namun ketika ibu meminta rasa syukur, Allah gampang, syukur jangan jauh-jauh kepadaku tuh, kepada ibumu dulu. Gitu nggak, Bu? Karena Allah tadi, bersyukurlah kamu kepadaku dan kepada orang tuamu. Maka itulah kenapa naluriah kita, Bu, begitu Ramadan ingin pulang kampung. Jadi bela-belain, Bu, macet berjam-jam, pesawat tiketnya mahal, berani beli nggak gitu, Bu? Berarti apa? Dorongan dari dalam nggak, Bu? Karena fitrah kita. Apa? Tadi kita ini awalnya lahir dari seorang ibu. Ya ini, maka itulah kata Allah, ingat, ketika Allah menciptakan kita, Bu, di dalam rahim, apa Allah sekedar menciptakan aja? Oh enggak. Sebelum dia bisa berinteraksi dengan orang tuanya, maka si calon manusia ini berinteraksi dengan siapa dulu, Bu? Ya dengan sang pencipta dulu. Ya, jadi kata Allah, sebelum kamu dialog dengan ibu bapakmu, ya, kamu dikasih nama sama orang tuamu, ternyata kita ini dialog terlebih dahulu dengan siapa, Bu? Ada perjanjian dulu. Apa perjanjiannya, Bu? Inilah ayatnya di dalam rahim, surat 7 ayat 172 sampai 174. Jadi fitrah kita adalah
mentauhidkan diri kepada Allah. Ini Bu. Ya. Ini surat 7 172 sampai 174 Bu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Nah Bu, kapan nanyanya? Sekarang atau di dalam rahim Bu? Rahim. Dan itu apa buktinya Allah nanya dalam rahim? Setiap manusia Bu, begitu dia dewasa, ya, ada kesadaran mencari Tuhan nggak Bu? Siapapun ada Bu, ya, ada kesadaran di dalam dirinya, kekuatan yang lain tidak Bu? Di luar dirinya ada. Jangankan kita yang hari ini jadi presiden Bu, Rusia, presiden Israel, tetap dia pun meyakini ada kekuatan-kekuatan di luar kemampuan dia nggak Bu? Kan ada. Apa itu manusia? Bukan Bu, ya. Nah ini kata Allah, bukankah aku ini Tuhanmu? Terus Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya nenek moyang kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami adalah keturunan yang datang setelah mereka. Maka, apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang dahulu yang sesat? Dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu, agar mereka kembali kepada kebenaran. nah ingat tuh apa Bu? Jadi fitrahnya kita Bu, di samping kita sebagai makhluk, apa Bu? Fitrah ibu diciptakan untuk apa Bu? Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Betul ya Allah, Engkau Tuhan kami yang menciptakan kami, yang menghidupkan kami, yang mematikan kami. Nah itulah Bu, ketika ibu ditanya siapapun orang, kamu sadar nggak bahwa dulu perjanjian? Nggak tahu Bu, makanya disebut alam zuriyah, alam ruh, ya. Maka itulah, tapi chipnya Bu, ya, chipnya itu, keyakinan itu ada nggak di dalam diri manusia? Pasti ada, ya. Masa Bu Tuhan kalah sama mobil, sama motor? Motor aja keluar Bu, ada nomor sasisnya nggak Bu? Ibu beli handphone, itu di handphone Bu ada nomor keluaran pabriknya, ada nggak Bu? Ada, ya. Coba jangankan itu, makanan aja Bu, itu obat, ya, ada chip Bu, masa kadaluarsanya nggak Bu? Ada masa produknya nggak? Masa Tuhan nggak punya itu? Ya, jadi di dalam diri kita ada chip ilahiyah Bu. Apa Bu? Tadi kesadaran kita untuk mencari Tuhan, ya, untuk meyakini adanya Allah. Ya, jadi itulah Bu, berarti alastu birabbikum qalu bala syahidna. Betul Engkau Tuhan kami. Begitu ibu sadar sebagai makhluk Tuhan yang diciptakan, maka setiap tahun diperingati, ya, dengan Ramadan, kesadaran apa Bu? Kesadaran sebagai makhluk. Makanya begitu ibu puasa sebulan penuh, Allah memanggil dengan Idul Fitri, apa Bu? Kembali lagi kepada asalmu. Apa? Sampai kapanpun kamu makhluk, kembali lagi kamu kepada hamba. Apa Bu? Hamba yang beribadah kepadaku. Maka itulah kata Allah, surat 30 ayat 30 Bu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbiz zidni ilma. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah. Sesuai Fitrah Allah. terus Disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah ingat Bu, kalimatnya ini,
kalimat fitrah ini di dalam Al-Quran yang jelas surat ini, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lidini hanifa. Maka hadapkanlah wajahmu. Pengertian wajah di sini apa muka, Bu? Luas, Bu. Ya, baik itu niat ibu, hati ibu, perbuatan ibu, semuanya harus menghadap siapa, Bu? Allah. Ya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus. Lidini hanifa. Din di sini apa, Bu? Kepada din, kepada aturan. Ya, kepada aturan yang lurus. Ya, kepada wajah Allah. Fitratallah, ya, sesuai dengan fitrahnya Allah. Apa fitrahnya Allah, Bu? Kenapa ibu harus menghadap Allah, yakin berjumpa Allah? Karena salah satu yang tidak ibu bisa tolak, ibu tidak yakin kepada Allah, apa ibu tidak ketemu Allah? Bu, nggak bisa, Bu. Ya, tetap kita ini terikat dengan kodok dan kodarnya Allah, nggak, Bu? Saya nggak percaya kepada kematian, tetap ibu mati nggak, Bu? Saya nggak percaya kepada kebangkitan, tetap dibangkitkan kata Allah. Ya, ini jadi fitrah kita, Bu, apa? Sebagai makhluk yang berkewajiban beribadah kepada Allah. Maka itulah kita tidak bisa nolak, tidak bisa mengingkari dengan wajahnya Allah, dengan keputusan Allah. Ya, ini kata Allah. Ya, jadi Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah Allah. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Jadi sampai kapanpun ibu harus sadar sebagai makhluk. Kalau sadar sebagai makhluk, ada hak dan kewajiban. Ada kewajiban ibu apa, Bu? Beribadah kepada Allah. Ya, kewajiban ibu taat melaksanakan perintahnya, menjauhi segala larangannya. Kewajiban ibu, apapun yang diperintahkan Allah harus ibu kerjakan. Ingat nih, Bu. Kenapa ada kalimat ayat fa'akim wajhaka lidini hanifa? Maka hadapkan wajahmu kepada Allah. Karena, Bu, kalau ibu tidak suka sama saya, ketika ibu tidak suka, berpapasan kita. Ibu bisa berpaling nggak, Bu? Berpaling bisa. Belok, nggak ketemu. Ya kan? Bisa mutar kita, Bu. Kepada orang yang tidak kita sukai, bisa ibu. Pokoknya saya berjanji, mulai dari detik ini saya tidak akan ketemu lagi dengan dia. Bisa, Bu. Kalau kepada makhluk. Apalagi, ya, kebetulan kita punya saudara di luar pulau, bisa, Bu. Atau jauh tempatnya. Tapi dengan Allah, bisa nggak ibu berpaling? Nggak bisa, Bu. Kenapa? Ini ayatnya, Bu. Surat 2, 115. Ini kata Allah. Ke yang lain kamu bisa, karena sesama makhluk. Tapi kepadaku nggak bisa. Surat 2, 115, Bu. Ya. Hari ini kita bisa berhadapan-hadapan, Bu. Begitu selesai ngaji, nggak bisa berhadapan lagi. Ya, saya kemana, ibu kemana. Tapi dengan Allah, ini, Bu. Surat 2 ayat 115. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan milik Allah timur dan barat. Milik Allah timur dan barat. Terus? Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Apa, Bu? Jadi ujung-ujungnya ibu kemanapun ibu berada, ibu ketemu siapa? Allah. Nah, itu kata Allah. Kamu nggak bisa menghindar dariku. Kamu makhlukku, aku ciptakan. Ya, kemanapun kamu menghadap, di situ ketemu aku. Terus? Sungguh Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Nah, ingat, Bu, ayat ini akan, Bu, datang nggak beritanya kepada kita masing-masing, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriq wal maghrib. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, apa, Bu? Di sana wajah Allah. Ya, berarti, Bu, setiap sudut, setiap kiblat, setiap arah. Nah, di situ ada wajah Allah. Berarti kalau ibu dalam pengawasan Allah, dalam persaksian Allah, kita bisa menghindar nggak, Bu? Nggak bisa. Makanya berarti apa? Berarti kita harus sadar fitrah kita ini sebagai makhluk, gitu nggak, Bu?
Apa Bu kewajiban sebagai makhluk fitrahnya? Beribadah. Ya, kewajiban kita taat. Karena kita dalam pengawasan terus. Ketika ibu komitmen jadi karyawan, Bu, maka otomatis kewajiban karyawan jam 8 sampai jam 4 sore itu haknya perusahaan nggak Bu? Iya. Kemanapun ibu jam itu nggak bisa ibu mengedepankan kepentingan pribadi kalau tanpa seizin bos, gitu nggak Bu? Kan itu. Nah sekarang bukan lagi 8 jam Bu haknya Allah, 24 jam Bu, terus menerus tidur pun kita harus bernilai ibadah nggak Bu? Iya kata Allah. Ya ini, maka itulah Allah mengingatkan kepada kita surat 51 ayat 56 sampai 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Terus sampai Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Bu, Allah ketika beribadah pamrih nggak kepada kita? Enggak Bu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan kamu, hai manusia dan jin. Kenapa? Ada kontrak dengan Allah di dalam rahim. Alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini Tuhanmu? Ada perjanjian di dalam rahim, Bu. Ya, dan kita pun menyetujui. Berarti kalau kita sadar sebagai makhluk manusia, Bu, lahir ke muka bumi karena kehendaknya, ternyata kita diciptakan untuk melaksanakan perintahnya, menjauhi segala larangannya, dan memahami segala peringatannya.